Salam Champion. Saya Kolonel Infantri Henistiono, Dandim 0418 Palembang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas. Terus berkarya memberi yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. UKMC Jaya, UKMC berprestasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, Kapolda Sumatera Selatan, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-6 tahun 2021 Universitas Katolik Musi Caritas. Terus berkarya, memberikan yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. UKMC Jaya, UKMC berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Champion. Saya Okta Priandi, Ketua Ikatan Alumni Universitas Katolik Musi Caritas, mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas. Ialah Universitas Katolik Musi Caritas menjadi universitas terdepan khususnya di daerah Sumatera Selatan. UKMC Jaya, UKMC berprestasi. Salam. Salam Champion. Saya Zainal Abidin SH, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas. Semoga UKMC bisa terus berkarya dan memberi yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. UKMC Jaya, UKMC bereputasi. Salam Champion. Saya Heribertus Triwardono MPD, Kepala SMA Santo Yosef Lahat, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Terus berkarya, memberi yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. UKMC Jaya, UKMC bereputasi. Sidang Senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas, Senin 26 Juli 2021 dimulai.
Senat Akademik Universitas Katolik Musikaritas. Ketua Senat, Herianto, Sarjana Ekonomi Master of Science. Sekretaris Senat, Yohanes Andri Putranto, Sarjana Ekonomi Master of Science. Anggota Senat, Dr. Antonius Singgi Setiawan, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Michelin Rina Murti, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Romo Diosesan Gunadi Emmanuel, Sarjana Teknik Master of Engineering. Maria Nur Aini, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan. Romo Agustinus Rianto, SCY Master of Art. Arif Alianto, Sarjana Komputer Magister Komputer. Nurse MK Fitriani Fruitasari, Magister Keperawatan. Teresia Surnarni, Sarjana Teknik Magister Teknik. Lina, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Yohanes Heri Pranoto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Anastasia Sri Sukistini, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Andri Wijaya, Sarjana Komputer Magister Teknologi Informasi. Dr. Heri Setiawan, Sarjana Teknik Magister Teknik. Anastasia Sri Mendari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Agatha Septiana Sri Ratnasari, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Nurse Sri Miyati, Magister Keperawatan. Nurse Sri Indaryati, Magister Keperawatan. Dan Lisnani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musikaritas oleh Ketua Senat Akademik Universitas Katolik Musikaritas. Sidang Senat terbuka dalam rangka perayaan Dies Natalis Universitas Katolik Musikaritas yang ke-6, Senin 26 Juli 2021,
resmi dibuka. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Akademik Universitas Katolik Musikaritas. Laporan Rektor Universitas Katolik Musikaritas kepada Dr. Antonius Singgi Setiawan, Sarjana Ekonomi Magister Sains, disilakan. Yang kami hormati Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Pimpinan Kongregasi SCY, Pimpinan Kongregasi FCH, para pembina, pengurus, serta pengawas Yayasan Musik Palembang, pimpinan Perguruan Tinggi Sahabat, para romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini, Senin 26 Juli 2021, Sivitas Akademika Universitas Katolik Musikaritas merayakan Dies Natalis ke-6. Kita patut bersyukur karena dalam masa pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merayakan Dies Natalis ke-6 secara sederhana namun penuh dengan kehikmatan. Ulang tahun ke-6 menjadi hal penting karena saatnya Universitas Katolik Musikaritas memasuki fase 5 tahunan kedua dalam menjalankan komitmen pelayanan sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi. Jika visi 5 tahun pertama, 2015-2019, adalah konsolidasi menuju universitas yang berkualitas dan unggul, maka sekarang Universitas Katolik Musikaritas harus siap untuk menjalankan tahap lanjutan untuk mewujudkan kualitas dan unggul tersebut. Namun demikian, cita-cita, harapan yang telah direncanakan sebelumnya ternyata tidak dapat dengan mudah dijalankan sepenuhnya. Selain masa pandemi yang terjadi saat ini, dan kita juga harus banyak belajar untuk memahami satu sama lain dalam sisi internal. Oleh karena itu, proses konsolidasi membutuhkan kesabaran, kebersamaan, semangat saling berbagi, dan saling melayani, khususnya di antara anggota Sivitas Akademika. Proses konsolidasi juga membutuhkan keselarasan frekuensi dan persepsi dalam berkomunikasi di antara para pihak berkepentingan. Untuk itu, pada fase 5 tahunan kedua ini, Universitas Katolik Musikaritas tetap akan berupaya melanjutkan proses konsolidasi sampai semua pihak berkepentingan dalam layanan pendidikan ini berjalan pada satu alur yang selaras, sehingga fondasi untuk menciptakan kualitas dan keunggulan
sungguh dapat dibentuk secara mumpuni. Hal ini tercermin dari tema Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas, dengan sukacita menguatkan harmoni untuk Unika Musi Caritas unggul. Tema ini merupakan turunan dari visi Universitas Katolik Musi Caritas untuk 5 tahun ke depan, membangun reputasi Universitas Katolik Musi Caritas menuju PTS Unggul 2025. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan beberapa perkembangan dan capaian Universitas Katolik Musi Caritas selama setahun ini. Mengawali laporan kami pada perayaan Dies Natalis ke-6 ini, kami laporkan terjadinya perubahan dan pergantian beberapa pos pimpinan di lingkungan Universitas Katolik Musi Caritas. Pada tanggal 1 Maret 2021 telah terjadi pergantian dan serah terima jabatan Rektor Universitas Katolik Musi Caritas. Dari Rektor yang lama, Bapak Slamet Santoso Sarwono, MBA, DBA, kepada Rektor baru terpilih, Dr. Antonius Singgih Setiawan, SEMSI. Pada tanggal 1 Mei 2021, terjadi pergantian 2 orang wakil rektor, yaitu Wakil Rektor 1, Dr. Heri Setiawan, STMT, digantikan Herianto, SEMSC. Wakil Rektor 2, Agatha Septiana Sri Ratnasari, SEMSI, digantikan oleh Michelle Renamurti, SEMSI. Terkait dengan kondisi SDM Universitas Katolik Musi Caritas, kami dapat laporkan bahwa saat ini Universitas Katolik Musi Caritas memiliki 104 dosen tetap dan 1 orang dosen DPK LL Dikti 2. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang terbanyak adalah berjenjang S2, yaitu 96 orang atau 92%. Berjenjang S3 ada 6 orang atau 6%, dan yang masih berjenjang S1 2 orang atau 2%, yang saat ini sedang menjalani tugas belajar S2. Sebagai upaya pimpinan universitas untuk mendorong peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan tersebut, Rektor telah mengeluarkan surat edaran nomor 307/2 Romawi _A /KP 10002/05/2021 tentang izin belajar yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2021. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban dosen yang ingin melanjutkan studi S3 melalui skema izin belajar. Kualifikasi dosen berdasarkan kepemilikan EINDN dari 104 dosen tetap yayasan dan DPK, 99 orang dosen atau 95,2% telah memiliki NIDN. Sementara 5 orang lainnya atau 4,8% sedang proses pengurusan untuk mendapatkan NIDN. Untuk kualifikasi jenjang jabatan akademik, 23 orang dosen atau 22,12% belum memiliki jenjang jabatan akademik. 50 orang dosen atau 48,67% berjenjang asisten ahli, 27 orang dosen atau 25,47% berjenjang lektor, dan 4 orang dosen lainnya atau 3,8% telah berjenjang lektor kepala. Sementara berdasarkan kualifikasi sertifikasi profesi dosen, 64 orang dosen atau 61,5% adalah orang dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen. Sementara 40 orang atau 38,5% belum tersertifikasi dosen. Oleh sebab itu, pimpinan perguruan tinggi juga selalu mendorong upaya supaya semua dosen Universitas Katolik Musi Caritas dapat segera mendapatkan jenjang akademik dan juga tersertifikasi dalam sertifikasi profesi dosen. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, dan hadirin yang kami muliakan. Berikut ini kami juga akan laporkan kondisi jumlah mahasiswa dan upaya penerimaan mahasiswa baru Universitas Katolik Musi Caritas. Jumlah mahasiswa aktif bersemester genap 2020-2021 sebanyak 1.772 orang mahasiswa. Jumlah mahasiswa terbanyak masih ada di Prodi Akuntansi sebanyak 472 mahasiswa,
diikuti Prodi Manajemen sebanyak 444 mahasiswa, Prodi Ilmu Keperawatan 162 mahasiswa, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 112 mahasiswa, dan yang mengembirakan Prodi terbaru yaitu Prodi Psikologi memiliki mahasiswa aktif sebanyak 138 mahasiswa. Namun demikian, terdapat beberapa prodi yang harus berjuang untuk dapat menarik minat para anak muda untuk kuliah di prodi mereka, seperti Prodi D3 Keperawatan, Bahasa Inggris, Profesi Nurse, Kebidanan, Sistem Informasi, dan Informatika. Berikutnya kami melaporkan perkembangan proses penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Sampai pada saat laporan ini disusun, pada tanggal 10 Juli 2021, jumlah pendaftar mahasiswa baru sebanyak 408 orang, dan yang telah dinyatakan diterima dan melakukan registrasi sebanyak 272 orang. Jumlah ini masih berada pada angka yang kritis jika dibandingkan dengan jumlah registrasi mahasiswa baru 2020-2021 yang lalu, yaitu sebanyak 493 orang. Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini jumlah registrasi mahasiswa baru 2021-2022 baru sebesar 55,17%. Pandemi COVID-19 menjadi faktor terbesar penyebab penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru ini. Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada kemampuan ekonomi masyarakat memberi adil besar bagi keputusan untuk belum melanjutkan pendidikan bagi banyak orang. Selain itu, persaingan yang semakin ketat dalam layanan pendidikan tinggi di wilayah regional juga harus menjadi perhatian bagi kami untuk semakin memperbaiki kualitas layanan pendidikan yang kami berikan. Namun demikian, jumlah dilihat berdasarkan data statistik 4 tahun sebelumnya, rata-rata pendaftar berada pada jumlah 694 orang. Data ini menunjukkan fluktuasi dan cenderung terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir. Jika dilihat dari jumlah pendaftar yang diterima dan melakukan registrasi sebanyak 541 orang atau rata-rata adalah 78% calon mahasiswa yang registrasi menjadi mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas dari jumlah pendaftar dari rata-rata 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pendaftar akan pasti diterima karena setiap pendaftar harus memenuhi kualifikasi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Katolik Musi Caritas. Data statistik juga menunjukkan bahwa peminat terbanyak calon mahasiswa ada pada Fakultas Bisnis Akuntansi, sebaliknya 3 fakultas lain harus berjuang lebih keras lagi untuk meningkatkan minat calon mahasiswa untuk bergabung menjadi mahasiswa di fakultas masing-masing. Untuk itu, pimpinan universitas telah mengeluarkan surat edaran rektor nomor 357/Romawi/A/PP 1001/06/2021 tentang pedoman kegiatan promosi melalui media sosial Universitas Katolik Musi Caritas yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2021. Surat edaran ini mengajak semua anggota Sivitas Akademika Universitas Katolik Musi Caritas, baik secara individu dan kelembagaan, untuk melakukan gerakan bersama dalam mempromosikan hal-hal positif melalui media sosial yang dimiliki, sekali lagi baik secara individu maupun secara ofisial. Untuk itu, Unit Informatika dan Multimedia atau UIM dibentuk sebagai unit pendukung kegiatan promosi, admisi, dan kehumasan yang membantu merencanakan dan mengelola alat-alat promosi dan media informasi baik cetak maupun elektronik, termasuk media sosial. UIM didorong untuk menjadi koordinator dan fasilitator pembuatan konten promosi bersama unit-unit lain di lingkungan Universitas Katolik Musi Caritas yang melibatkan program studi, fakultas, dan kegiatan kemahasiswaan. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, dan hadirin yang kami muliakan. Berikut ini kami laporkan juga aktivitas penjaminan mutu Universitas Katolik Musi Caritas. Pelaksanaan siklus SPMI Universitas Katolik Musi Caritas tahun akademik 2020-2021 belum berjalan sesuai rencana kegiatan dan anggaran KPM tahun 2020-2021. Kegiatan yang tidak bisa berjalan adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan standar tahun akademik 2019-2020. Hal ini terkendala
adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan tatap muka. Untuk itu diputuskan kegiatan audit mutu pelaksanaan diundur pada tahun 2021 ini. Saat ini kegiatan penyusunan standar baru atau tambahan sudah dimulai dengan membentuk tim ad hoc penyusunan standar tambahan Universitas Katolik Musi Caritas. Namun demikian, kerja dan pertemuan koordinasi dengan tim juga belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum ada hasil progres penyusunan standar terbaru tersebut. Pelaksanaan SPME atau reakreditrasi yang diajukan untuk periode ini adalah dari Prodi PBI, PGSD ke BAN PT dan Prodi Ilmu Keperawatan dan Nurse ke LAM PTKes. Untuk Prodi PBI, PGSD masih dalam proses, sedangkan untuk Prodi Ilmu Keperawatan dan Nurse sudah sampai pada tahap akhir penyusunan 9 kriteria serta siap dikirimkan ke LAM PTKes. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, dan hadirin yang kami muliakan. Berikut ini kami juga akan laporkan aktivitas kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah yang berhasil dilakukan oleh para dosen Universitas Katolik Musi Caritas. Di saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali, kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Musi Caritas masih dapat dijalankan dengan baik. Terbukti selama periode tahun akademik 2020-2021, sebanyak 84 karya penelitian yang terdiri dari skema UKMC, sebanyak 78 kegiatan penelitian. 2 kegiatan penelitian dilakukan menggunakan skema mandiri, serta 4 kegiatan penelitian didanai dari hibah dikti. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh dosen baik secara individu maupun kelompok. Penelitian kelompok dosen dengan skema UKMC didorong untuk melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim peneliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman meneliti bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selama periode tahun akademik 2020-2021, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan sebanyak 55 kegiatan, yang terdiri dari 51 kegiatan dengan skema UKMC, serta 4 kegiatan dengan skema mandiri. Namun demikian, selama tahun 2020-2021, Universitas Katolik Musi Caritas belum berhasil mendapatkan pendanaan hibah dikti untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, capaian publikasi. Selama periode 2020 sampai 2021, capaian publikasi yang dihasilkan sebanyak 74 publikasi. Capaian publikasi ini sedikit naik jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya, sebanyak 73. Adapun publikasi terbanyak pada publikasi nasional terakreditasi Sinta semakin bertambah. Publikasi Sinta 2 terdiri dari 6 publikasi, total publikasi terakreditasi 4 dan 3 sebanyak 21 publikasi, publikasi pada jurnal nasional sampai dengan kualifikasi terakreditasi Sinta 5 berjumlah 28 publikasi. Sedangkan publikasi internasional berreputasi turun menjadi 3 publikasi. Untuk Adimnas juga mengalami peningkatan. Upaya untuk meningkatkan kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat menjadi perhatian besar bagi Universitas Katolik Musi Caritas. Kinerja capaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan dan publikasi, namun juga harus didukung oleh peningkatan kualitas hasil capaian. Untuk itu, LPPM Universitas Katolik Musi Caritas telah menerbitkan buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Musi Caritas dengan SK Rektor nomor 203/2 Romawi /A/OT 1000/04/2021 yang efektif akan diberlakukan pada semester ganjil 2001-2022. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, dan hadirin yang kami muliakan. Kami juga akan melaporkan aktivitas perpustakaan Universitas Katolik Musi Caritas. Di tengah segala keterbatasan yang ada, pengelolaan perpustakaan Universitas Katolik Musi Caritas senantiasa berbenah untuk menjadi lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengikuti workshop repositori institusi pada tanggal 22 Agustus 2020, mengadakan MOU
dengan Perpustakaan Nasional dan MOU kepada Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 April 2021, serta ikut dalam konsorsium langganan database e-journal UKMC dengan FPPTI Jawa Timur pada tanggal 9 Juni 2021. Sebagai berita yang mengembirakan adalah staf Perpustakaan Universitas Katolik Musi Caritas atas nama Katarina Eka Octavilia, STMA, berhasil menjadi pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2021 dan berhak mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam seleksi pustakawan berprestasi nasional. Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami juga laporkan kegiatan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama Universitas Katolik Musi Caritas. Kegiatan kemahasiswaan pada tahun akademik 2020-2021 diawali dengan kegiatan inisiasi Universitas Katolik Musi Caritas, IUMC 2020, dengan tema Kita Inspirator Muda Berjiwa Champion yang dilakukan secara daring. Proses kegiatan ini berjalan lancar dengan baik walau dilakukan secara daring. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2020. Dan menyambung dari kegiatan IUMC ini, KKA menyelenggarakan webinar nasional bekerja sama dengan anggota Jaga Aptik pada tanggal 4 September 2020 dengan narasumber yang diundang adalah Profesor Dr. Iin Handayani MSc, Profesor State Muri University, dan Bapak Johannes EKP, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berikutnya adalah kegiatan Ayo Project 2021 yang bertema Kita Champion menginspirasi 5M, berlangsung sesuai jadwal tahunan secara daring. Kelompok mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok luar kota dan kelompok dalam kota Palembang. Bentuk kegiatan juga dibagi 2, kelompok mahasiswa yang berada di dalam kota Palembang melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan COVID-19 di lingkungan sekitar domisili mahasiswa dan secara berkelompok kecil mengikuti program kreativitas mahasiswa dari Dikti. Sementara kelompok mahasiswa di luar kota juga melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan COVID-19 di lingkungan sekitar domisili mahasiswa dan secara berkelompok melaksanakan kegiatan webinar tentang edukasi COVID-19 sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Tahun ini bidang kemahasiswaan juga menyelenggarakan kegiatan Integrity Weekend yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 dengan tema Menghidupi Habitus Baru. Kampus Ministry Universitas Katolik Musi Caritas dilibatkan untuk mendesain kegiatan IW secara daring. Penekanan atau fokus kegiatan ini ditujukan pada proses refleksi pengendapan mahasiswa akan keberadaannya selama 3 semester. Sehubungan dengan alumni, Universitas Katolik Musi Caritas kembali melakukan kegiatan research study. Pada kesempatan ini, Universitas Katolik Musi Caritas berhasil mendapatkan kembali hibah research study dari Bilmawa Dikti. Pola penjelangan research study 2021 diperuntukkan untuk alumni 2019 dan 2020. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Dikti untuk melihat perkembangan karir alumni selama 1 dan 2 tahun kelulusan mereka. Saat ini kegiatan research study sedang berlangsung dan diharapkan pada September 2021 hasil research study 2021 dapat dilaporkan. Keterlibatan dan kerjasama Ikatan Alumni UKMC dan Universitas Katolik Musi Caritas juga semakin baik. Kerjasama nyata antara IKA UKMC dan Universitas Katolik Musi Caritas nampak pada kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang melibatkan tim EPP COVID-19 UKMC dan mahasiswa, terutama dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Adanya komitmen IKA UKMC untuk mendukung promosi Universitas Katolik Musi Caritas di tengah masyarakat Kota Palembang dan Sumsel pada umumnya. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Ikatan Alumni UKMC Bapak Octaviandi ST dalam pertemuan IKA UKMC dengan Rektor Universitas Katolik Musi Caritas pada tanggal 9 April 2021. Kerjasama besar lainnya antara IKA UKMC dan Universitas Katolik Musi Caritas terlaksana pada tanggal 4 Juli 2021 yang lalu dalam kegiatan serbuan vaksin COVID-19 di kampus Bangau. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Korem Garuda Dempo Kodam 2 Sriwijaya dan Walubi Kota Palembang. Kegiatan vaksinasi berhasil melayani hampir 900 penerima vaksin yang terdiri dari
mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas, alumni, dan keluarga alumni, serta masyarakat sekitar. Sebagai upaya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, melalui koordinasi dari Wakil Rektor 1 kepada para Kaprodi dan unit terkait, ada KAA, KSTK, dan KPM Universitas Katolik Musi Caritas, telah berupaya untuk melaksanakan evaluasi dan pemetaan kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan implementasi MBKM tersebut. Dengan melakukan koordinasi dengan semua prodi yang terkait di lingkungan Universitas Katolik Musi Caritas, target yang segera akan diselesaikan adalah penyusunan pedoman MBKM, SPMB MBKM, dan peta kurikulum prodi dan lintas prodi sebagai bagian penting implementasi MBKM di Universitas Katolik Musi Caritas. Pada kesempatan ini, kami juga akan melaporkan bahwa 2 prodi, yaitu Prodi Teknik Industri dan Prodi Sistem Informasi, berhasil mendapatkan hibah program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM 2021 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Bantuan ini semakin meningkatkan semangat bagi Universitas Katolik Musi Caritas untuk segera menuntaskan penyusunan pedoman dan peta kurikulum implementasi MBKM. Sekali lagi, implementasi MBKM tidak mungkin dilakukan sendiri. Universitas Katolik Musi Caritas membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar ditunjukkan untuk mendukung sinergitas antara unit yang ada di dalam Universitas Katolik Musi Caritas. Selama tahun 2015-2020, Universitas Katolik Musi Caritas telah menjalani kerjasama kepada 47 mitra strategis, meliputi perguruan tinggi mitra, sekolah-sekolah mitra, instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan kelompok-kelompok profesi. Yang terbaru, selama periode tahun akademik 2020-2021, ada tambahan kerjasama sebanyak 9 kerjasama, yaitu kerjasama dengan Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahyat. Ini adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Kepada Indonesian Marketing Association Chapter Palembang, ini ada kelompok asosiasi. SMK Sapirs Palembang, SMA Negeri 1 Sembawa, Universitas Tarumanegara, Kubegria Kain Tuan Kentang, ini ada kelompok UMKM, Badan Standarisasi Nasional, Universitas Katolik Ahmad Jaya Jakarta, dan yang terakhir adalah bekerjasama dengan Media Sriwijaya, media massa sebagai media partner Universitas Katolik Musi Caritas. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, dan hadirin yang kami muliakan. Izinkan pula kami laporkan beberapa capaian prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami dalam beberapa kesempatan selama tahun akademik 2020-2021. Selama tahun akademik ini, saat pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan akan berakhir, masih banyak mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas yang berprestasi. Situasi pandemi tidak menutup kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk menunjukkan prestasi yang menginspirasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Terdapat 15 prestasi membanggakan dari para mahasiswa dari level provinsi, nasional, hingga internasional selama 1 tahun terakhir. Para hadirin yang kami muliakan, tentunya capaian-capaian telah dihasilkan oleh Universitas Katolik Musi Caritas selama tahun akademik 2020-2021 tersebut masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, kami tidak akan merasa puas hati atas semua capaian tersebut. Kami akan bekerja lebih keras lagi untuk memberikan yang terbaik guna mewujudkan UKMC yang bereputasi. Oleh sebab itu, selama 1 tahun ke depan, kegiatan Rektorat Universitas Katolik Musi Caritas mengajak Sivitas Akademika untuk bergotong royong mengerjakan beberapa rencana prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan rekonsolidasi, yang kedua melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola universitas, baik keuangan, SDM, organisasi, dan sistem mutu. Yang ketiga, membangun dan menyusun pedoman sarana prasarana tata kelola universitas. Dan yang keempat, mengevaluasi program penerimaan mahasiswa baru. Kami juga mengharapkan dukungan dari Yayasan Musik Palembang dan para pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kelangsungan dan pengembangan Universitas Katolik Musi Caritas ke depan. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang. Terima kasih kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang telah memberi dukungan dan perhatian bagi berjalannya pengelolaan Universitas Katolik Musi Caritas. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Uskup dan Keuskupan Agung Palembang, Kongregasi SCY, Kongregasi FCH, serta Yayasan Musi Palembang atas dukungan dan kepercayaan telah diberikan kepada kami untuk mengelola Universitas Katolik Musi Caritas ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada IKUKMC, para mitra strategis yang telah banyak bekerja sama dan membantu kegiatan-kegiatan kami. Kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, yang telah banyak berperan dan menginformasikan hal-hal baik tentang Universitas Katolik Musi Caritas kepada masyarakat. Dan tentunya terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Barang tentu kami tidak lupa berterima kasih kepada semua rekan kerja, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, para kaprodi dan sekprodi, kepala kantor, serta seluruh keluarga sivitas akademika Universitas Katolik Musi Caritas. Teristimewa, terima kasih kepada rekan-rekan Panitia Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas. Akhirnya, kami juga berterima kasih kepada Profesor Insinyur Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanegara yang telah memberi orasi Dies Natalis dan meluangkan waktu yang begitu berharga untuk hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Sambutan Ketua Panitia Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas kepada Ibu Teresia Sunarni, Sarjana Teknik Magister Teknik, disilahkan. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 2, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Romo Provinsial Kongregasi Iman Hati Kudus Yesus, Suster Pimpinan Umum Kongregasi Fransiskan Caritas, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Musi Palembang, Pimpinan Perguruan Tinggi Sahabat, Pimpinan Sekolah Mitra, Ketua Ikatan Alumni Universitas Katolik Musi Caritas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor, dan segenap sivitas di lingkungan Universitas Katolik Musi Caritas. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di acara yang membahagiakan ini, yaitu perayaan Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musi Caritas. Hadirin yang saya hormati, pada tahun ini, tepatnya tanggal 25 Juli 2021, Universitas Katolik Musi Caritas telah memasuki usia yang ke-6 tahun. Terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 573/E/0/2014 pada tanggal 17 Oktober 2014. Namun, Universitas Katolik Musi Caritas mulai beroperasi secara penuh di tahun akademik 2015-2016 dengan rektor pertamanya Bapak Slamet Santoso Sarwono, MBA, DBA. Dari sejak pendiriannya sebagai universitas, Universitas Katolik Musi Caritas sebagai organisasi telah mengalami transformasi. Proses transformasi Universitas Katolik Musi Caritas ini sejalan dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah memasuki era revolusi industri 5.0, sehingga menuntut adanya transformasi dan perubahan yang cepat di berbagai aspek. Maka dari itu, peringatan Dies Natalis ke-6 tahun ini merupakan momentum yang tepat
untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi secara mendalam atas semua yang telah kita kerjakan selama ini. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh melakukan transformasi baik secara kelembagaan maupun dalam diri kita sendiri? Hadirin yang saya hormati, pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan secara tiba-tiba dalam keseharian individu dan aktivitas masyarakat, membawa dampak perubahan yang luar biasa untuk semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Pembelajaran dari rumah benar-benar dirasakan berat bagi dosen, mahasiswa, maupun orang tua. Banyaknya korban jiwa dan kontraksi ekonomi di berbagai negara akibat dari penurunan market demand, serta ketakutan yang dialami masyarakat akan wabah ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Hal inilah yang melatar belakangi perayaan Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musikaritas dilaksanakan secara sederhana, sebagai bentuk empati kita terhadap situasi yang dialami negara kita dan sebagai dukungan kita kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial dengan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Hadirin yang saya hormati, Dies Natalis tahun ini mengangkat tema dengan sukacita menguatkan harmoni untuk Universitas Katolik Musikaritas Unggul. Harapannya bukan sekedar jargon semata, namun diimplementasikan dalam kehidupan kampus, baik sebagai pimpinan dosen maupun mahasiswa. Sukacita bukanlah hal yang kita miliki sejak lahir atau ada dengan sendirinya. Sukacita adalah bagian dari buah kuasa Roh Kudus. Kuasa ini membantu kita mengembangkan kepribadian baru, sehingga kita punya sifat-sifat yang baik. Jika kita bersukacita, kita akan lebih kuat menghadapi tekanan. Sedangkan harmoni mengandung makna keselarasan. Maka tentu saja untuk membuat Universitas Katolik Musikaritas lebih unggul, seluruh sivitas akademika harus mengupayakan dan mengungkapkan sukacita dalam setiap pelayanan kepada siapapun, sebagai gerakan bersama dan bukan hanya gerakan pimpinan saja, tetapi seluruh elemen kampus dan tentu saja tetap memohon pimpinan Roh Allah melalui doa. Mari kita bersama mengungkapkan sukacita sebagai buah kuasa Roh Kudus, kuasa yang membantu kita mengembangkan kepribadian baru, sehingga kita punya sifat-sifat yang lebih baik, yang menjadikan kita pribadi yang lebih unggul, dan pada akhirnya, ketika masing-masing pribadi memiliki keunggulan, tentu saja akan berdampak pada Universitas Katolik Musikaritas. Sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Katolik Musikaritas, para pimpinan, panitia Dies Natalis ke-6, dan semua pihak yang selama ini telah bersinergi dan bekerja sama untuk kesuksesan acara Dies Natalis ke-6 ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan Ketua Yayasan Musi Palembang kepada Romo FX Budi Haryono SCY, Sarjana Teologi Bakalaureato Pedagogia, disilahkan. Yang kami hormati, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Musi Palembang, para pimpinan perguruan tinggi sahabat, rektorat, dekanat, para dosen, staf, romo, suster, ibu bapak, karyawan-karyawati,
dan seluruh keluarga besar Yayasan Musik Palembang dan Universitas Katolik Musikaritas yang tercinta. Hari ini saatnya kita bersyukur atas begitu banyak rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada komunitas pendidikan ini di usianya yang ke-6. Pendampingan Tuhan begitu nyata untuk kita semua di tengah kecemasan dunia yang terus melanda akibat liarnya virus corona, dan di tengah segala daya upaya yang membangkitkan harapan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Namun kapan itu terjadi? Sebuah tanya yang terlintas dan terlepas dari luapan hati begitu banyak insan. Di tengah hiruk pikuk semakin ganasnya penyebaran virus COVID-19. Korban berjatuhan, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keceriaan, kehilangan orang-orang yang dicintai, putus asa dan kehilangan harapan. Inilah sebuah kenyataan, lukisan sejarah yang harus kita lalui bersama. Ratapan tangis kesedihan terdengar setiap saat, setiap waktu. Di tengah raungan menyayat hati sirene ambulans yang membawa mereka yang terpapar dan terkapar. Juga lalu lalang mobil jenazah yang membawa insan terbujur tanpa nyawa, terbungkus rapat, korban ganasnya virus corona. Banyak orang menjadi pesimis dan apatis atas hidup dan masa depan. Bagaimana dengan saya, Anda, dan kita semua, keluarga besar UKMC, Universitas Katolik Musikaritas, yang tengah merayakan 6 tahun kehadirannya di bumi Sriwijaya ini? Adakah masih tersisa sukacita dan harapan di dalam rumah kita ini, yang juga tak luput dari goncangan gelombang kehidupan ini? Menandai Dies ke-6 UKMC tercinta, kita berniat merefleksikan sebuah tema dengan sukacita menguatkan harmoni untuk UKMC unggul. Sebuah keputusan yang berani dari komunitas ini untuk membawa sukacita, kabar gembira, kabar baik di tengah maraknya kabar buruk dan kabar burung yang sering menyedihkan dan membingungkan banyak pihak. Kita berniat bersama membangun sebuah harmoni kehidupan untuk hadirnya UKMC unggul. Kiranya perlu dibatinkan oleh kita semua bahwa kabar sukacita hanya mungkin disampaikan oleh pribadi yang hatinya penuh syukur dan sukacita. Sangat mustahil dalam diri pribadi yang murung, malas, apalagi dikuasai kebencian dan kemarahan, dapat dihadirkan sukacita dan harapan di tengah dunia yang sedang cemas dan gelisah ini. Sangat tidak mungkin pribadi yang muram dan menarik diri dari dinamika hidup bersama yang penuh warna untuk ikut ambil bagian dalam sebuah upaya membangun harmoni kehidupan Civitas Academica yang dalam kebersamaan sedang membantu mempersiapkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Harmoni bagai sebuah pagelaran orkestra yang menghadirkan keindahan simfoni hanya mungkin terjadi dan tersaji kalau masing-masing pribadi fokus dengan diri tanpa kehilangan empati dan tidak ingin mendominasi situasi, apalagi ingin menang sendiri dengan motivasi-motivasi pribadi yang tersembunyi. Tema ini sangatlah indah, namun sekaligus menuntut sentuhan dari semua pihak agar bunga indah itu perlahan berubah menjadi buah. Dan hanya dengan keberanian untuk berubah, benih pada akhirnya akan menghasilkan buah. Saudara-saudariku, khususnya keluarga besar Unika Musikaritas yang berbahagia, apapun situasi yang kini tengah kita hadapi bersama, tak pernah boleh merebut suasana hati kita untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan telah tabur dan percayakan kepada komunitas pendidikan ini,
hingga tumbuh berkembang sampai dengan hari ini. Hari lepas hari tangan Tuhan terus bekerja, terlibat dalam perjalanan hidup kita bersama, sehingga seperti sekarang ini, begitu luar biasa Allah menyelenggarakan hidup kita ini, hidup bersama yang berhimpun dalam sebuah komunitas dan yang bergandengan tangan bersama sebagai saudara, ingin menghadirkan terang dan kebenaran di tengah dunia yang tak ayal, diwarnai, malah sering didominasi dengan suasana gelap dan kepalsuan. Mari tumbuhkan kesadaran dalam hati beriman bahwa kita ini tidak sedang berjalan dan berjuang sendiri. Sadarilah Tuhan ada dan terus mencipta untuk keselamatan kita manusia. Tuhan berjalan bersama kita sekalipun kita sering lebih memilih jalan yang aman dan nyaman menurut ukuran kemanusiaan kita. Padahal jalan itu terarah kepada kehancuran dan kebinasaan. Setiap kali kita merayakan Dies Natalis, setiap kali pula kita diajak untuk sujud syukur, mengagumi karya Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap langkah laku manusia, juga atas seluruh dinamika kehidupan, suka dan duka, jatuh dan bangun, kegembiraan dan kecemasan peziarahan komunitas pendidikan ini. 6 tahun sudah kita bersama melangkah. Dengan tambahnya usia, kita semua berharap kiranya tempat ini akan semakin menjadi lahan berhumus demi tumbuh kembangnya benih baik yang dipercayakan kepada kita semua. Kita semua tengah mengambil bagian secara nyata agar mimpi itu menjadi kenyataan, yakni tumbuh berkembangnya arena pendidikan dan pembelajaran ini dalam terang kebenaran dan ilmu sebagai arah berlabuhnya bahtera ini. Untuk sampai kepada sebuah institusi pendidikan yang berkarakter, memiliki keunikan dan bukan asal tampil beda, maka dibutuhkan keberanian dari semua pihak terkait untuk mereformasi diri, menggali kekuatan dan menyadari kelemahan, dan berupaya menyatukan langkah bersinergi untuk sebuah misi bersama. Kita bersama sedang berjuang untuk memberi kesaksian bahwa di tempat ini, dalam komunitas pendidikan ini, veritas et scientia, kebenaran dan ilmu itu sedang diwartakan dan ditawarkan agar masa depan ditata dan manusia diselamatkan. Kompleksitas dunia pendidikan memanggil semua pihak untuk bergandengan tangan dengan dilandasi niat yang baik, membangun sebuah komunitas yang saling menyemangati, mengembangkan dan membesarkan satu sama lain. Hidup dalam sebuah komunitas yang harmoni bukan perkara tinggal bersama di bawah satu atap, dengan aturan baku yang sering juga beku dan membuat relasi menjadi kaku. Sebuah komunitas belajar mengajar yang harmonis selayaknya mewarnai diri dengan disposisi batin dari setiap anggotanya untuk dengan besar hati menerima dan mengumpulkan perbedaan individual, karena pluralitas adalah sebuah kekayaan, sumber daya yang justru akan semakin memperkaya dan memperkuat langkah bersama kalau kita mampu mensinergikannya. Kalau perbedaan disadari sebagai kekayaan dan keunikan dan terus diberdayakan, maka sebuah institusi akan hadir dengan kekuatan yang utuh dan penuh. Dalam sebuah komunitas yang kooperatif, tidak ada satupun peran yang pantas menegasikan atau menganggap diri paling penting dan mengecilkan kehadiran yang lain. Perbedaan atas dasar agama, ras, ciri wanci pribadi akan sangat mengkerdilkan perkembangan komunitas, dan itu menjadi titik awal citra buruk komunitas dalam upaya membawa misi dan memberikan kesaksian. Inilah salah satu titik rawan dan krusial mengapa sering terjadi bahwasanya visi dan misi yang baik tak kunjung menampakkan hasil, apalagi berdampak secara nyata. Sebuah komunitas ideal adalah sebuah kenyataan hidup bersama, di mana seluruh anggotanya, seturut keadaan dan fungsinya, mencari bersama-sama hal-hal baik demi keseluruhan
melalui jalan dialog, diskusi, kalau perlu berdebat atau beroposisi dalam arti positif, yakni mengkritisi sebuah situasi dan bukan sekedar beda pendapat atau asal lain, dan puas justru kalau bisa berseberangan, membingungkan yang lain dan mengganggu gerak maju bersama. Hidup berkomunitas, keluarga yang harmonis itu indah, tetapi tidak selalu mudah. Dibutuhkan perjuangan dan keterbukaan hati untuk menerima yang lain sebagai pendamping dan bukan pesaing. Relasi yang baik, komunikasi yang intensif dan frekuentif didasari kejujuran dan ketulusan hati antara kita sebagai anggota komunitas adalah salah satu kunci agar kita kerasan tinggal bersama di rumah kita ini, UKMC, karena selalu dapat ditemukan senyum keramahan, sukacita di setiap sudut ruang hati penghuninya. Profesiat untuk kita semua. Mari melangkah dengan pasti, bekerja dengan sukacita, dan melayani dengan hati. Viva Universitas Katolik Musikaritas. Tuhan memberkati. Amin. Menyanyikan himne Universitas Katolik Musikaritas. Orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Dr. Agustinus Purna Irawan, Sarjana Teknik Magister Teknik, dengan tema "Dengan Sukacita Menguatkan Harmoni untuk UKMC Unggul". Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Magister Teknik IPM Asian Engineer, atau yang lebih dikenal dengan Prof. API, menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Sekolah Saverius Musirawas, Sumatera Selatan. Menempuh pendidikan S1 dan pendidikan profesi Insinyur Teknik Mesin di Universitas Gadjah Mada. Menempuh pendidikan Strata 2 dan Strata 3 Teknik Mesin di Universitas Indonesia. Merupakan profesor bidang ilmu teknik di Universitas Tarumanagara. Pernah bekerja di perusahaan pesawat terbang,
otomotif, dan sampai saat ini merupakan dosen tetap di Universitas Tarumanagara. Jabatan yang pernah diemban di Universitas Tarumanagara adalah Sekretaris Jurusan Teknik Mesin, Dekan Fakultas Teknik, dan Rektor Universitas Tarumanagara. Memperoleh sertifikat pendidik, sertifikat Insinyur Profesional Madya atau IPM dari BKM PII, dan sertifikat Asian Engineer dari AFEO. Aktif di dunia pendidikan, kegiatan ilmiah, dunia bisnis, asosiasi profesi, dan berbagai kegiatan sosial seperti evaluator prodi baru Dikti, tim jabatan akademik LL Dikti Wilayah 3, anggota pengurus Yayasan Tarakanita, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Vivere, Ketua Umum Ikatan Dosen Katolik Indonesia, Ketua Umum Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia atau BKM PII, anggota Dewan Pakar PII, anggota Dewan Pakar ISKA DKI Jakarta, anggota Dewan Pakar ABPP-TSI, anggota Dewan Penasehat ABPP-TSI DKI Jakarta, Komisaris PT GGS TBK, dan Komisaris PT BBS. Beliau pernah memperoleh beberapa penghargaan, yaitu lulusan terbaik S2 Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2003, dosen terbaik pertama Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta pada tahun 2011, penyaji terbaik seminar hasil penelitian program desentralisasi PUPT Dikti pada tahun 2014, honorary member dari The Asian Federation of Engineering Organization AFEO 2018, Rektor Perguruan Tinggi Swasta Terbaik Program Academic Leader Award pada tahun 2019, memperoleh hibah penelitian lebih dari 50 judul, pengabdian kepada masyarakat lebih dari 50 judul, menulis buku 5 buah, memiliki paten 7 buah, dan hak cipta 7 buah, serta menulis artikel ilmiah lebih dari 100 buah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, Wali Kota Palembang beserta jajaran, Kepala LL Dikti 2 beserta jajaran, Bapak Uskup, Keuskupan Agung Palembang beserta jajaran, pimpinan Kongregasi SIY, pimpinan Kongregasi FCH, para pembina, pengurus, serta pengawas Yayasan Musi Palembang, pimpinan Perguruan Tinggi Sahabat, Rektor Universitas Katolik Musi Caritas beserta jajaran, para romo, suster, bruder, Bapak Ibu, alumni, para mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih hari ini sudah diundang sebagai narasumber dalam rangka Dies Natalis ke-6. Semoga UKMC dapat tumbuh menjadi perguruan tinggi yang unggul, diminati calon mahasiswa, dan menghasilkan karya-karya terbaik bagi Indonesia Jaya. Tema Dies Natalis ke-6 UKMC adalah
dengan sukacita menguatkan harmoni untuk Unika Musikaritas Unggul. Tema ini merupakan turunan dari visi Universitas Katolik Musikaritas untuk 5 tahun ke depan, yaitu membangun reputasi Universitas Katolik Musikaritas menuju PTS Unggul 2025. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, pembelajaran di masa COVID memerlukan perhatian secara khusus. Kita melihat bahwa perubahan yang terjadi itu sungguh menyulitkan kita semua. Tapi kita paham bahwa perubahan itu konsisten. Dia akan terus berubah. Maka kita butuh prinsip yang kuat dan fleksibel untuk ikut dalam perubahan. Menyatu dan menjadi bagian dari perubahan adalah yang terbaik, sehingga kita bisa mengikuti perubahan yang ada. Berubah itu sulit karena kita sudah terbiasa, kita sudah sering dalam zona kenyamanan, kita sudah merasa aman, takut ketidakpastian, sungkan, ada SOP, ada batasan norma, batasan keahlian, batasan otoritas, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak berubah, maka kita bisa punah. Sesulit apapun harus berubah. Continuous improvement untuk menjadi baik setiap hari. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, siapa yang bisa bertahan dalam perubahan? Ternyata bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan dan mau berubah, melihat peluang dan bahkan menciptakan peluangnya sendiri. Maka diperlukan pengelolaan perguruan tinggi secara kreatif, inovatif, punya keyakinan untuk bisa melangkah maju, dan punya kemauan yang keras untuk bisa berubah. Beberapa hal baik untuk menghadapi perubahan. Yang pertama, jangan terlalu lama menunggu. Segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian melihat peluang dari perubahan yang ada, menciptakan peluang kita, merubah ke zona kenyamanan baru, dan jangan lupa kita membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Untuk beradaptasi dengan perubahan membutuhkan fleksibilitas. Tekanan eksternal yang dihadapi perguruan tinggi kita rasakan setiap hari. Persaingan, ya. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan gaya manajemen melihat situasi yang berubah ini. Maka manajemen perubahan penting. Terima perubahan sebagai hal positif. Kita juga harus merasakan hal-hal itu. Merevisi rencana seperlunya dan pertimbangkan kekhawatiran orang lain selama perubahan. 7 cara memfasilitasi perubahan perguruan tinggi untuk menjadi unggul. Yang pertama, kita harus membuat referensi sebagai acuan. Kemudian kita menentukan strategi perubahan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, mengubah metode pengukuran hasil perubahan. Yang keempat, komunikasikan detail perubahan. Kelima, komunikasikan perubahan yang berhasil. Keenam, mengukur kemajuan perubahan dan pastikan perubahan terus berlangsung. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang efektif, yang mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan mempunyai komitmen tinggi terhadap perubahan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Di dalam perubahan-perubahan itu, untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, maka kita membutuhkan leader-leader. Leader dari mulai skala yang kecil sampai pimpinan puncak. Dari para mahasiswa sampai dosen. Dari sekprodi sampai rektor. Nah, leader-leader ini harus menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain untuk berubah menjadi unggul. Leader ini juga mendorong pengembangan staf dan mitra. Leader-leader ini bisa memimpin tim-tim perubahan dalam skala kecil, menengah, maupun skala besar. Leader juga menjadi pemandu perubahan, menjadi model untuk diteladani dalam perubahan. Leader juga bisa mengelola semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam aktivitas yang dia pimpin. Leader harus belajar menjadi efektif di dalam perubahan. Jika kita mempunyai leader-leader demikian, maka
perguruan tinggi kita dapat berubah menjadi perguruan tinggi yang makin unggul. Berikutnya adalah untuk menjadi unggul, perguruan tinggi butuh membangun kolaborasi. Jadi pada dasarnya tidak ada perguruan tinggi yang dapat hidup sendirian tanpa perlu kolaborasi. Tidak mungkin. Semua membutuhkan mitra, baik internal maupun eksternal. Maka mari kita membangun mutual benefit. Hal inilah menjadi peluang kita sekaligus tantangan bagaimana kita memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan yang kita miliki. Saling berkontribusi, saling berbagi, dan membangun kemitraan strategis di dalam membangun keunggulan perguruan tinggi kita. Kolaborasi di dalam PT, antar PT, dalam negeri maupun luar negeri, dengan industri, dalam negeri dan luar negeri, dengan semua pemangku kepentingan, tentu akan membuka cakrawala kita yang lebih luas. Wawasan kita menjadi global. Kita juga memberikan keunggulan internal sebagai kontribusi dan kita menerima keunggulan dari eksternal sebagai referensi. Kita memberikan kontribusi secara nyata kepada mitra-mitra kita. Maka dalam hal ini tidak ada perguruan tinggi yang dimatikan. Semua boleh berkembang sesuai dengan keunggulan masing-masing. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kolaborasi ternyata juga membutuhkan perubahan cara pandang. Wawasan kita harus berubah. Ubah cara pandang, lihat dari sisi positif dan peluang terhadap semua persoalan yang kita hadapi, termasuk di masa pandemi ini yang tidak mudah. Maka, pandangan-pandangan terhadap perubahan-perubahan yang ada, kita bisa kembali lagi ke visi misi yang sudah menjadi tujuan dari perguruan tinggi itu. Nah, jika kembali kepada visi misi, kita akan mempunyai energi baru. Maka, mari kita bersama-sama merubah cara pandang kita menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Saya juga mengajak kita semua untuk mulai belajar berpikir beyond. Berpikir jauh ke depan. Bukan untuk kesenangan sesaat, bukan untuk diri sendiri, tetapi empati dan berbagi. Banyak orang sedang berjuang, banyak perguruan tinggi sedang berjuang untuk terus membangun keunggulannya dan kita sama-sama bisa berbagi. Dengan berbagi, kita pun akan mendapatkan sesuatu. Paling tidak kita mendapatkan referensi untuk pengembangan di perguruan tinggi kita. Sekarang ini kita masuk ke era Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2020. Perguruan tinggi sekarang dihadapkan pada 8 indeks kinerja utama yang meliputi 3 hal pokok, yaitu kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen dan pengajar. Tentu kalau kita rinci, kita bisa lihat bagaimana 8 IKU itu harus kita betul-betul perhatikan di dalam setiap pengembangan yang kita lakukan di perguruan tinggi masing-masing. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini adalah menyangkut kepercayaan publik kepada perguruan tinggi kita. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, artinya kita membuka cakrawala wawasan baru kepada mahasiswa kita sehingga dapat menciptakan keunggulan dengan berkolaborasi di dunia luar dari kampus kita sendiri. Prodi berstandar internasional, hal ini tidaklah mudah. Kita harus memperjuangkannya karena kita harus membangun reputasi bersama dengan program studi yang ada di luar negeri. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif harus kita bangun. Maka proses-proses pembelajaran, metode pembelajaran kita harus berubah. Sehingga mahasiswa dan dosen terlibat dalam kolaborasi dan partisipasi aktif. Prodi bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Ini juga diperlukan supaya kita bisa tahu bagaimana mengembangkan program studi yang makin hebat. Dosen berkegiatan di luar kampus. Dosen mempunyai pengalaman lapangan sehingga di dalam mengajar tidak saja berbasis teori tetapi juga membawa hal-hal positif dari pengalaman di lapangan ke dalam kelas untuk didiskusikan. Praktisi mengajar di dalam kampus, bagian penting supaya kita juga mendapatkan wawasan baru dari para praktisi yang sudah punya pengalaman di dunia profesi, dunia industri, untuk memberikan wawasan kepada dosen dan mahasiswa kita. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional.
hal ini adalah bentuk dari membangun reputasi, di mana karya-karya kita betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga mendapatkan rekognisi secara internasional. Nah, bagaimana kita mencapai 8 IKHO ini? Tentu tidak mudah. Semua perguruan tinggi mempunyai kesulitannya sendiri, problematikanya sendiri, dan segala macamnya. Apakah itu menyangkut sumber daya manusia, sumber pendanaan, fasilitas, sarana prasarana, mahasiswa, dan seterusnya. Maka perguruan tinggi perlu menyusun strategi pencapaian keunggulan berdasarkan potensi yang dimiliki, dan jangan lupa mari kita membangun kolaborasi. Program MBKM yang sekarang dijalankan oleh pemerintah dan dijalankan oleh kita semua dalam rangka satu, mewujudkan proses pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel bagi para mahasiswa dan dosen. Meningkatkan link and match dengan dunia industri dan dunia profesi tentu ya. Perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang optimal. Dan yang ini paling berat, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama 3 semester. Dan sering ini didiskusikan dan diperdebatkan bagaimana kita bisa memberikan kesempatan mahasiswa kita untuk mengambil program selama 3 semester di luar prodi kita, bahkan juga diberi kesempatan untuk belajar di luar perguruan tinggi kita. Maka kata kuncinya adalah kita membangun strategi, yang kedua kita membangun kolaborasi. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada program tinggi yang sama. Nah, artinya ini pembelajaran lintas program studi di universitas. Bisa mudah, bisa susah, bisa sulit, tergantung bagaimana kita mengelola hal ini. Kalau kita melihat ini sesuatu yang positif, tentu akan kita laksanakan dan tidak terlalu sulit. Maka di sini butuh kolaborasi, butuh kontribusi dari semua mahasiswa dan dosen. Yang kedua, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ini juga tidak mudah karena ini menyangkut magang misalnya. Bagaimana kita memastikan mahasiswa kita bisa magang dengan baik misalnya. Atau pertukaran mahasiswa antar universitas dalam dan luar negeri. Dan ini juga membutuhkan satu strategi pengelolaan, butuh pembiayaan, butuh kesungguhan dalam pelaksanaannya. Kita lihat 8 kegiatan mahasiswa yang ditawarkan oleh Kemendikbud kepada kita, dan kita sebagai perguruan tinggi wajib menyiapkannya, sementara mahasiswa ini adalah kegiatan-kegiatan opsional. 8 kegiatan mulai dari magang praktek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian atau research, wirausaha, studi proyek independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Begitu banyak aktivitas ini yang bisa dipilih oleh mahasiswa, sementara perguruan tinggi juga mempunyai keterbatasan untuk menyiapkan semuanya. Maka catatan penting yang harus kita lakukan adalah perguruan tinggi perlu segera membuat aturan main yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Yang berikutnya, menyusun strategi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Dan berikutnya yang paling penting lagi adalah bagaimana kita membangun kolaborasi. Apakah itu antar perguruan tinggi, antar perguruan tinggi dengan industri, dengan pemerintah daerah, atau dengan semua pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada keunggulan yang ingin dicapai oleh masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya, saya ingin bicara tentang pengelolaan, pemeringkatan, dan klasterisasi perguruan tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pengelolaan perguruan tinggi menurut pikiran saya adalah kita harus mulai dari input, proses, output, outcome, dan sustainability, keberlanjutan. Jadi kita tidak boleh hanya berhenti pada satu langkah saja, tetapi kita menjadi langkah-langkah yang lengkap. Karena bagaimanapun kita berharap perguruan tinggi kita tetap dapat berlanjut, punya sustainability yang bagus.
Nah, oleh karena itu kita harus membuat strategi untuk setiap tahapannya. Kita lihat bagaimana di dalam proses pengelolaan perguruan tinggi yang harus kita siapkan. Ada sumber daya manusia yang kita siapkan, ada dosen, ada mahasiswa, ada karyawan, pengguna lulusan, orang tua, dan lain-lain. Ada bahan material yang harus kita siapkan, bahan ajar, kurikulum, RPS, CPMK, keunggulan, dan lain-lain. Ada peralatan, ada sarana prasarana, fasilitas, IT, dana, juga laboratorium. Ada metode pembelajaran, metode evaluasi, tridharma perguruan tinggi, pendukung, dan lain-lain. Lingkungan, ada persaingan, ada kompetitor, ada peraturan akademik, ada peraturan akreditasi, ada peraturan pemeringkatan, ada promosi kolaborasi, ada penggunaan lulusan, ada asosiasi profesi, asosiasi prodi, begitu complicatednya yang juga harus kita pertimbangkan. Sementara perguruan tinggi juga punya values, punya visi misi yang ingin dicapai. Nah, bagaimana kita memadukan kepentingan-kepentingan atau hal-hal yang kita perlukan, yang perlu kita kembangkan untuk membangun perguruan tinggi menjadi unggul ini, perlulah kita membuat strategi di dalam operasional setiap hari. Kita lihat dalam proses pemeringkatan atau klasterasi perguruan tinggi, Dikti sudah membuat setiap tahun dan ada 4 kelompok besar. Ada input, ada proses, output, dan outcomes. Di mana di dalamnya ada banyak kriteria yang harus kita persiapkan. Sebagai contoh misalnya bagaimana dosen berpendidikan S3, dosen lektor kepala guru besar, rasio jumlah mahasiswa dosen, jumlah mahasiswa asing, jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di industri, dan seterusnya. Ada di proses ada akreditasi institusi, akreditasi prodi, ya, pembelajaran daring, kerjasama, kelengkapan laporan DPD Dikti, dan seterusnya. Output, ada jumlah artikel per dosen, kinerja penelitian, kinerja kemahasiswaan, jumlah prodi yang terkasih internasional maupun memperoleh sertifikat internasional. Kerja yang lain adalah yang harus kita siapkan, outcomes, kinerja inovasi, lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan, berarti ini adalah tracer study, jumlah citasi per dosen, jumlah paten per dosen, kinerja pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana Dikti sudah memilah-milah menjadi 4 kelompok besar dengan persentase yang jelas, maka kita sebagai perguruan tinggi harus membuat strategi pencapaian untuk masing-masing. Di mana keunggulan kita, di mana kelemahan kita, itu harus menjadi fokus untuk kita terus kembangkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita semua membuat strategi pencapaian keunggulan perguruan tinggi. Kita harus mampu yang pertama memberdayakan potensi kita. Potensi di perguruan tinggi adalah dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan alumni. Saya kira ini bisa dieksplorasi. Dosen kinerjanya kita atur sedemikian rupa, kita upayakan sedemikian rupa untuk menghasilkan banyak karya. Bersama siapa? Tentu bersama mahasiswa. Mahasiswa punya potensi, punya kesempatan untuk mengeksplorasi diri, menghasilkan berbagai macam karya. Kemudian membangun kemitraan antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kita mungkin masih berada pada level yang belum baik. Kita bisa berkolaborasi sesama selevel perguruan tinggi maupun level yang di atas dan kita masuk dalam pembinaan perguruan tinggi yang lebih tinggi kualitasnya daripada kita. Tidak apa-apa, kita belajar dengan mereka. Membangun kemitraan dengan pengguna lulusan. Pengguna lulusan adalah pemangku kepentingan yang sangat penting karena mereka yang akan mengakui bagaimana lulusan kita bekerja di tempat mereka. Maka kita bisa mengeksplorasi apa yang diperlukan oleh mereka dan bagaimana alumni kita bekerja di sana. Membangun kemitraan dengan industri dalam dan luar negeri juga sangat penting karena industri mempunyai sistem dan kemudian teknologi yang terbaru yang juga harus kita manfaatkan untuk pembelajaran di kampus. Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Nah, dalam hal ini saya menyarankan yayasan memberikan dukungan yang penuh sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi. Tanpa dukungan yayasan yang penuh, maka perguruan tinggi sulit untuk mencapai keunggulannya. Kolaborasi pemangku kepentingan sekarang kita kenal dengan pentahelix. Ada dari pemerintah, ada dunia bisnis, ada akademik, ada komunitas, dan media. Maka perguruan tinggi juga harus memanfaatkan pentahelix ini untuk pengembangan keunggulannya.
Ya, misalnya berkolaborasi dengan calon mahasiswa, orang tua mahasiswa, asosiasi prodi, kemudian asosiasi profesi, pemerintah, dunia usaha dan dunia bisnis, industri utama, industri pendukung, masyarakat pengguna, masyarakat umum, dan media massa. Publikasi juga menjadi sangat penting karena keunggulan-keunggulan yang kita raih perlu dipublikasikan dengan baik. Sehingga masyarakat pengguna, masyarakat secara umum, pemangku kepentingan memahami keunggulan-keunggulan yang kita bangun. Kolaborasi pemangku kepentingan juga menjadi hal yang sangat krusial kita laksanakan. Mengapa? Karena ternyata perguruan tinggi tidak bisa mengcover semua hal. Ya, misalnya berapa banyak peminat yang masuk ke perguruan tinggi kita, berapa mahal biaya yang kita kenakan kepada mahasiswa, berapa lama kelulusan yang kita kelola di perguruan tinggi. Bagaimana pendapatan kita di perguruan tinggi dari dana-dana yang kita kelola. Maka kita membutuhkan mitra. Nah, mitra-mitra yang handal, mitra-mitra yang luar biasa membantu kita akan menyediakan tempat praktik misalnya, magang, kerja lapangan, kunjungan industri, penyediaan tenaga ahli, praktisi industri, penyediaan teknologi advance, penyediaan laboratorium, penyediaan standar atau SOP, tempat riset, fasilitas produksi, pembuatan prototipe misalnya, pengujian produk, komponen hasil inovasi, pemanfaatan riset, pemberian dana atau kesempatan, dan juga memberikan proyek-proyek riset kepada perguruan tinggi, dan juga memberikan beasiswa kepada perguruan tinggi. Dan mereka akan menjadi mitra-mitra strategis kita. Nah, ini adalah penting sekali bagaimana kita membangun kolaborasi dengan dunia profesi, dunia industri, di mana kita bisa memperoleh banyak hal dan kita juga menyumbangkan banyak hal di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri orasi ini, tentu kami sebagai mitra dari Universitas Katolik Musikaritas, mewakili seluruh Sivitas Akademika Universitas Tarumanegara, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-6 UKMC. Kami berharap UKMC akan menjadi salah satu perguruan tinggi unggul sesuai dengan visi yang sekarang dibangun, yaitu membangun reputasi Universitas Katolik Musikaritas menuju PTS Unggul 2025. Meskipun perjalanan panjang perlu kita upayakan dan kita jalani, perjuangan masih panjang dan berliku, penuh banyak tantangan, tetapi kalau kita bersatu sebagai Sivitas Akademika di universitas, didukung oleh badan penyelenggara yayasan yang baik, didukung oleh semua pemangku kepentingan, maka kita dapat meraih cita-cita keunggulan kita. Sesuatu yang kita mulai dengan baik, sesuatu yang kita cita-citakan dengan baik, sesuatu yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang kita perjuangkan bersama-sama dalam komunitas kita, tentu akan mempunyai kekuatan untuk membangun keunggulan bersama. Sekali lagi selamat kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Katolik Musikaritas. Selamat merayakan Dies Natalis ke-6. Semoga Tuhan menyertai perjalanan dan perjuangan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita. Penghargaan Masa Bakti 10 tahun berkarya dengan nama Johan Gunadi Oni, Feby Astrid Kesaulia, Cornelia Duyanti, Maria Susi Winarni, Yunita Rumondang, Mary Daniati, Christian Depari, Maida Situmorang, Martinus Leba, Sulvisius Isdaryanto, Justinus Didit, Stefanus Setyo Wibakso, Aprilia Susanti, Suster Juventia, Yosef Doni Hartono, Iltru Midesti, Analia, Evi Yuniarti, Yohana Gesti,
Afrida Manurung, Maria Tarisiarini, Bangun Dwi Hardika, Indra, Lili Pranata, Koko Opiadi, Ketut Suryani, Hotman Sinaga, Rosnita Sebayang, Angelina Puspita Sari, Romo Gunadi Immanuel, Sarjana Teknik Master of Engineering, Thomas Santosa, Petrus Sugeng Wiranto. Penghargaan Masa Bakti 15 tahun berkarya, Andri Wijaya, Arif Alianto, Sri Andayani, Yeri Edianto, Romlah, MK Fitriani Fruitasari, Novita Anggraini, Nurse Rimiati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Penghargaan Masa Bakti 20 tahun berkarya, Teresia Sunardi, Abdul Rahmat Zahrial Amin, Kusmawati, Rahayana Umi Bintari, Amran Syarifuddin, Dominikus Suroso, Petrus Edi Kontiawan, Antiochius Ponco Wibowo. Penghargaan Masa Bakti 25 tahun berkarya, Ahmad Alfian, Heri Setiawan, MM Sriwijayanti, Natalia Maria Sri Kusniwati, Alexius Elmaing. Penghargaan Masa Bakti 30 tahun berkarya, Margareta Haiti, Sutrisno, Unika Musikaritas melangkah ke depan, menjadi komunitas yang unggul, wujudkan masyarakat Lidiani. Terang Tuhan yang membimbing dalam setiap langkah, menerangi dalam kebenaran dan pengetahuan. Mari bersama satukan hati dan langkah kita, berbakti dengan tulus hati, untuk sejahtera sesama, junjung nilai Pancasila dan Tridharma perguruan tinggi, membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jayalah, jayalah Musikaritas. Marilah kita menghaturkan doa syukur. Doa syukur akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Baik, Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyelenggaraanmu, terutama karena Engkau mempersatukan kami dalam Civitas Akademika Universitas Katolik Musi Caritas. Pada kesempatan ini kami merayakan Dies Natalis, hari lahir yang ke-6, lembaga pendidikan yang kami banggakan ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah pikiran, hati dan aktivitas kami, agar mampu menjadi komunitas akademik yang penuh tanggung jawab melaksanakan Tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Bimbinglah para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi serta para alumni untuk terus menghayati nilai-nilai charity, humanity, altruism, managing capacity, persistence, integrity, open-mindedness, dan novelty. Berkatilah kami ya Tuhan, agar bersama-sama kami mampu memajukan Unika Musikaritas menjadi tempat untuk belajar hidup yang diterangi oleh kebenaran dan ilmu pengetahuan. Biarlah kami dengan penuh sukacita menguatkan harmoni untuk Unika Musikaritas yang unggul dan bereputasi. Namamu-lah yang layak dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang Senat terbuka dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musikaritas, Senin 26 Juli 2021, resmi ditutup. Dengan demikian, berakhirlah sidang Senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-6 Universitas Katolik Musikaritas, Senin 26 Juli 2021. Terima kasih atas dukungan semua pihak bagi Unika Musikaritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas demi mewujudkan generasi terbaik bangsa Indonesia. Kami